welcome to my channel. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan percakapan indoor karena outdoor hujan. Sepanjang hari hujan. Bisa terang sedikit sebentar, atas mendung lagi. Dan itu tanda-tandanya pasti mau hujan. Jadi saya di dalam rumah saja. Kita cerita masa lalu ya. Kalau cerita masa depan itu bukan ini saya deh, bukan kepandaian saya. Saya ceritanya masa lalu. Masa lalu saya banyak. Saya lagi milih ya yang mana ya. Kalau milih sejarah barangkali ya. Dulu Bung Karno itu sering ganti-ganti kabinet. Ya. Dia bolak-balik rapat, ganti kabinet. Rapat lagi ganti kabinet. Bapak saya itu bekerjanya di kalau sekarang sekdek barangkali ya. Dulu namanya Kabinet Perdana Menteri. Jadi menteri-menteri itu adanya di kabinet itu. Jadi bapak saya kerjanya di situ. Dia jadi orang rendahan ya. Dia itu stenografi. Jadi kalau ada rapat dia bikin notulennya. Notulen zaman itu mesti ditulis dengan huruf-huruf steno. Jarang orang yang bisa steno itu. Bapak saya aja itu untuk memperdalam steno itu dia dikirim ke Amerika, stenografi. Dan kebetulan bapak saya itu ahli barangkali ya. Nah dia kalau rapat ya, rapat kabinet datang tuh semua orang, menteri-menteri, perdana menteri ya, Juanda kayak perdana menteri kan bolak-balik ganti waktu Bung Karno ya. Dia steno, dia menulis rapat itu, hasil rapat itu nanti dia diterjemahkan karena steno tuh tulisannya steno tuh misalnya gini, saya cuman tag gitu. Misalnya saya juga nggak tahu ya, saya tag aja gitu. Nanti kalau saya mau gini, jadi hanya nggak ada tulisan saya mau, hanya tag gitu ya. Itu diterjemahkan sama bapak saya, nanti itu hasil rapat dan jadi arsip ya. Jadi itu kalau rapat ya sampai malam. Zaman itu keadaan sepi kan, tidak seperti sekarang 24 jam itu jalan masih ramai ya. Jadi bapak saya itu takut kan, dia takut ya. Jadi kita dibawa semua. Makanya saya tahu karena saya ikut dibawa di mobil. Kita di mobil, bapak saya rapat, kita di mobil ya, kita main-main, tidur-tidur, kita beli apa gitu ya. Yang jualan kita di mobil itu ya. Nunggu bapak saya rapat. Sampai jam 1 malam kita tidur di mobil, kita bangun, belum selesai juga rapatnya, tidur lagi. Karena bapak saya takut kalau pulang sendirian. Ya. Waktu itu kira-kira lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu Monas sekarang. Dulu lapangan Ikada. Jadi lapangan itu masih pohon-pohon, masih rumput luas gitu ya. Itu bapak saya rapat di situ. Dan kalau udah selesai rapat jam 1 malam gitu atau jam berapa pulang, ada temennya kan, ada kita, dibawa kita semuanya. Ada ibu saya, ada saya ya, dibawa kita semuanya. Kita juga senang daripada di rumah kan, kita juga senang. Daripada di rumah kita ikut di situ, ada tukang jualan, tukang apa, kita makan di situ ya. Dan sering sekali Bung Karno itu rapat. Bapak saya kerjanya di Kabinet Perdana Menteri itu ya. Jadi sekarang mungkin seknek ya. Dan bapak saya itu kenal banyak menteri, perdana menteri, oleh karena mereka kasih kerjaan dong. Bapak saya kan dia kerjaannya harus
dikerjakan, jadi bapak saya ini untuk itu gitu banyak. Dan mereka itu ya kalau nggak salah nih, kita ini bukan menteri ya, kita kan aman pegawai kecil, tapi kalau kita lewat, oh mereka hormat sama bapak saya karena mereka tahu kalau bapak saya ada keahliannya. Mereka hormat bapak saya. Oh kita bangga sekali. Pak Juanda tadi hormat lo gitu ya. Padahal tentu aja Pak Juanda hormatnya ya karena bukan rekan kerja tetapi pegawai ya. Pegawai kecil yang notulen. Itu di Ikada. Ikada itu apa ya? Monas ya. Monas. Zaman itu Ikada, kita lewat sekarang ya, karena kita ngomong Ikada, saya ngomongin lagi. Ikada dulu rumput aja, ya. Rumput luas. Lantas bapak-bapak itu yang main layangan itu bapak-bapak, bukan ibu-ibu, bukan anak-anak, bapak-bapak. Jadi waktu itu ya bapak-bapaknya itu kira-kira masih muda ya, bukan bapak-bapak tua ya, kira-kira umur 30-40 ya, punya anak kecil punya. Tapi mereka mau main layangan. Layangan itu mesti digelasin namanya. Digelasin oleh karena apa? Gelas pecahan gelas ditumbuk ya. Ditumbuk terus dicampur pakai campuran apa seperti kayak mungkin untuk merekatkan kepada benangnya ya. Ada benangnya direkatkan oleh pecahan gelas itu. Itu namanya digelasin kalau nggak salah gitu ya. Itu digelasin pakai semacam lem, lemnya barangkali bukan lem Korea, bukan lem Jepang ya, pokoknya lem itu merekat di benangnya, terus merekat tuh jemuran jangan ada bajunya karena ini mau mengeringkan benang gelasan itu. Benang gelasan ini ditempel ada agak tiga kali, tidak satu kali ya, dilem ke layangan. Misalnya ini layangan itu kan ada tali itunya yang segitiga tuh. Nah ini yang panjang ini di awal layangan itu gelasan, itu ada pecahan gelas soalnya, namanya gelasan jadinya, pecahan gelas yang dilem di situ. Jadi kalau kita main layangan, musuh kita krek layangannya jatuh, layangannya putus. Itu sebabnya kita sebut dia benang gelasan. Tentunya tidak seluruh benang dikasih gelasan, hanya di ujungnya aja ya, kira-kira sampai dia bisa terbang ya, kemudian dia ketemu musuhnya itu di gelasan itu. Itu di gelasan itu saya ingat dulu dijemurnya kan tiang jemuran kan itu kan pakai tiang jemuran dulu kan, tidak seperti sekarang tiang jemuran pakai plastik atau apa gitu ya. Kalau dulu enggak, di sini kayu, di sini kayu kan, jadi tiang gelasan itu kayak gelasan. Lantas sore-sore itu bapak-bapak selesai pulang kantor, mereka sudah kumpul di situ di lapangan Monas, lapangan Ikada kita bilangnya. Jadi itu lapangan itu ya, kalau sekarang itu Monas berdiri, dulu kita main layangan di situ. Kita anak-anak ya, jadi anak-anak itu kalau laki-laki tentu dapat prioritas, mesti pegang atau apa. Tapi kalau kita ikut sorak-sorak aja yang perempuan cuma ikut sorak-sorak aja. Nanti kalau yang putus di sana, dikejar ya sama ya. Kita nggak kejar lah, habis anak perempuan kan. Tapi yang anak laki-laki kejar itu layangan. Kalau diingat ya, main layangan sekarang nggak ada ya.
Saya lihat terakhir di Bali. Kalau di Bali karena anginnya besar dia bisa main layangan. Tapi kalau dulu kita di angin besar itu adanya di Ikada, di Monas itu. Itu sebabnya eh, Monas Ikada itu banyak ceritanya, sejarahnya banyak sebelum sekarang jadi Monas. Pernah jadi banyak sekali ceritanya itu di Monas itu, di mana Bung Karno dulu berpidato itu di depan istana. Bung Karno berpidato, tapi yang nontonnya sampai ke Monas, jadi tidak hanya di dalam istana yang nonton Bung Karno itu, yang kita ikut teriak-teriak menggebu-gebu itu bukan cuma di istananya, tapi udah keluar istana ya itu ya di Monas itu. Jadi Monas itu banyak sekali ceritanya. Kalau dia mau bercerita itu banyak sekali ceritanya. Tentu sepak bola ya, kita sepak bola bertandingan di lapangan Ikada dan di Monas itu ada pertandingan sepak bola di situ pasti. Semua kayaknya tidak ada karcis kayaknya, dan tidak ada, semua boleh nonton kayaknya, karena itu lapangannya terbuka kok gitu ya, jadi semua boleh nonton. Tapi ya sebanyak-banyaknya yang nonton zaman itu ya tidak sebanyak sekarang ya. Jadi ada yang nonton bola di Ikada, lapangan Ikada. Ada ininya pakai kawat aja, tapi bisa lihat dari luar bisa. Tapi ada tribun panggung ada. Itu lapangan Ikada namanya. Jadi itu saya cerita tentang Bung Karno ya. Bung Karno itu kalau berpidato di situ yang nonton banyak sekali. Dan kalau dia sudah nunjuk itu ada cewek yang dia maksud. Katanya itu dia tunjuk itu tentu itu cewek yang dia naksir. Ada cewek cantik di situ. Itu gosipnya ya. Saya nggak tahu, orangnya sudah meninggal sekarang, nggak enak ngomongnya. Tetapi itulah ceritanya Bung Karno. Dia orator, dia pidato, tapi begitu dia nunjuk-nunjuk itu Cakrawirawa sudah tahu itu ada cewek tuh, mesti ditanyain, Dek rumahnya di mana gitu, tanya. Kalau nggak salah itu gosipnya. Itu makanya dan di lapangan Ikada itu juga tempat kita banyaklah latihan menyanyi segala di sana untuk obade untuk ke Bung Karno. Kita nyanyi latihannya di situ. Jadi untuk lapangan Monas Ikada sampai sekarang ini tetap mengukir sejarah ibu kota. Saya kira segitu saja ya ceritanya ya. Dan kali kita sambung lagi dengan cerita lainnya. Tetapi itu kira-kira tahun yang saya ceritakan itu kira-kira tahunnya dari tahun, soalnya kabinet Bung Karno itu sampai ada yang kabinet 100 menteri. Jadi menterinya ada 100. Itu suatu prestasi. Kenapa sampai 100 menterinya? Kemudian yang saya suka sih sebenarnya wakil presidennya ya, Bung Hatta kalem gitu ya. Tapi kita juga butuh Bung Karno yang orator yang bisa memberikan kita semangat. Yang bagus-bagus menteri waktu itu ya, Syahrir bagus. Menteri Juanda bagus juga. Yang saya suka ya, Lemena bagus juga. Ada beberapa menteri wanita juga
yang saya suka juga. Tapi ya banyak sih menteri-menterinya bagus-bagus. Zaman Bung Karno itu orang-orang yang betul-betul pandai memang, dan memang apa namanya, mereka sudah bekerja, sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya jauh sebelum kemerdekaan. Itu sebabnya mereka dipakai oleh Bung Karno, karena mereka berjuang sampai merdeka. Syahrir itu dia berjuang sampai di kemerdekaan. Bung Hatta juga, Lemena, siapa lagi ya, bahkan Hamengkubuwono ya juga. Ya sekian sajalah pertemuan kita ya. Lain kali saya lebih itu untuk mengantisipasi hujan di luar. Saya bikin di sini segini aja. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.